netizen, kembali lagi bersama aku Cema. Dan Daniar tentunya. Di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Yes, dan kita juga akan mengulik komentar dari para netizen karena kita udah ada di CNN Celebrity and Netizen. Apa sih? Aduh, ada apa sih ya kan netizen kira-kira berita hari ini? Pastinya penasaran kan? Karena hari ini kita udah merangkum secara apik gitu kan. Mulai dari berita bahagia, ada yang baru putus, ya kan, ada keluarga yang katanya itu lagi rame-rame itu gitu kan. Tapi sebelum kita masuk ke berita ya kan, coba aku mau sapa partner aku ini ya kan. Cema, apa kabar? Baik dong, luar Kamu biasa. kayak Lee Min Ho loh kalau kayak gini loh. Makasih loh. Iya, vibe-nya tuh Lee Min Ho, rambutnya kayak gitu. Aduh. Warna bajunya pink-pink gimana pink-pink gitu kan. Kayaknya udah Benar. cakep deh pokoknya. Tapi nggak punya pacar ya. Aduh, kasihan. Nggak apa-apa. Kan sama. Iya. Aduh. Kalau Daniar sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik ya kan. Ini semoga netizen di rumah juga selalu baik ya kan, selalu sehat, biar terus semangat ya kan menjalani hari-hari. Alangkah baiknya kalau kalian tuh pantengin terus kita sampai akhir ya kan. Yuk pantengin terus yuk, jangan sampai lolos yuk. Karena hari ini kita tuh banyak banget informasi-informasi yang akan diberikan ke netizen di rumah. Dan pasti netizen gak sabar banget nih Daniar. Pasti mereka udah penasaran ya kan, kira-kira siapa, ada yang berita bahagia tadi, terus ada yang baru putus. Daripada bingung, langsung nih kita baca ini artikel berita pertama dari keluarga Gen Halilintar. Atta Halilintar akhirnya bongkar alasan Gen Halilintar belum jenguk Amina katanya. Ya kan. Ini soalnya kan memang belakangan netizen ini rame banget gitu kan mengurusi keluarga Halilintar ini. Cuman karena perkara kok keluarganya itu nggak pernah sih datang ke Indonesia. Padahal kan luar negeri udah terbuka gitu kan. Kemarin juga mereka sempet kesing kok nggak nyamperin gitu loh. Akhirnya mungkin ya udahlah ya, daripada timbul banyak pertanyaan, akhirnya Atta speak. Padahal di negara yang sama tapi belum sempat untuk sebelahan bertemu sih negaranya langsung. gitu kan ya. Kenapa sih kok nggak nyamperin gitu kan? Padahal sebelumnya juga mereka udah ketemu di Turki netizen ya. Tapi nggak apa-apa, langsung kita intip aja. Kira-kira apa sih alasannya? Ini dia. Jadi alasannya itu ternyata karena sebelumnya udah sempat ketemu nih waktu di Turki. Tapi kan itu pada saat Aurel belum melahirkan. Sekarang Aurel udah melahirkan dan baby Amina udah lahir nih. Emang keluarga Gen Halilintar nggak mau tuh lihat secara langsung cucu pertamanya. Betul, cucu pertama dari anak pertama gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah netizen, siapa tahu mereka ini meskipun nggak bisa ketemu karena kesibukan masing-masing ya kan. Secara kan keluarga ini kan luar biasa ya, aktivitasnya itu banyak banget. Nggak apa-apa, yang penting mereka itu meskipun jauh tetap saling mendoakan gitu. Emang loh, kita positif thinking kegiatan aja. Mereka sih sibuk apa sih sampai nggak bisa menyempatkan gitu untuk hadir atau saling menyapa lah setidaknya. Kamu mungkin nggak subscribe itu ya YouTube channel mereka ya. Itu aktif banget kontennya setiap hari gitu loh. Cuman ini mohon maaf ya kan, ini jiwa-jiwa hati aku ini bertanya-tanya apakah ini berkaitan dengan kasus belakangan yang katanya itu tersandung kasus penipuan. Aduh, jangan-jangan katanya kemarin tuh kan katanya ada berita-berita lamanya kalau orang tuanya itu keluarganya nggak berani balik karena masih ada problem gitu kan. Tapi semoga itu hanya gosip-gosip belaka ya netizen ya. Pokoknya kita doakan yang baik-baik aja. Secara keluarga ini meskipun keluarga besar, anaknya banyak, rukun dan semuanya itu juga kreatif ya. Jadi nggak apa-apa, kita ambil positifnya aja. Sambil kita cek yuk komentar dari para netizen. Apakah mereka ini positif juga ya kan? Atau tetap nyinyir? Langsung kita cek nih. Yang pertama dari Nia Paramita. Ya udah sih nggak pulang-pulang ke Indonesia berarti fix ada something wrong katanya gitu ya kan, berarti ada sesuatu, ada alasan ya kan. Kita tunggu. Alasan. Mungkin Gen Halilintar mau klarifikasi nih, sebenarnya berita yang kemarin yang simpang siur itu tuh bener adanya atau enggak? Daripada netizen di Indonesia tuh kayak berprasangka buruk gitu loh tentang keluarga kalian. Karena memang kalau kita bisa flashback ya, keluarga Gen Halilintar ini terutama sang ayah ya kan, bukan kali ini aja digosipkan kalau yang sekarang ini kan katanya kasus penipuan, yang sebelumnya itu kan katanya juga dia pernah melakukan pernikahan siri, tapi dia tidak mengakui itu. Jadi beberapa berita ini terus simpang siur gitu ya, sampai sekarang nggak pernah tahu bagaimana jawabannya. Ayo dong klarifikasi, kan punya YouTube channel tuh, YouTube channelnya subscribernya banyak banget, mungkin bisa di situ tuh, mungkin dibuat 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, sampai 10 menit untuk menjelaskan semuanya dari A sampai Z, biar kita nggak negatif thinking terus. Udah kita lihat nih komentar berikutnya datang dari siapa sih?
Dari Pit STT, kalau sayang sama cucunya pasti dia yang datang ke Jakarta buat nemuin Amina katanya. Ya mungkin balik lagi sih ya, mungkin sesibuk itu sampai nggak ada waktu buat datang ke Jakarta. Jangankan datang ke Jakarta, disamperin ke Singapura aja, padahal tetanggaan deket banget tuh. Tapi emang sesibuk itu sih, jadi nggak ada waktu untuk bertemu secara langsung. Dan kapan hari Atta juga pernah memberikan alasan kesehatan, harus berobat gitu kan. Dan kita bisa memaklumi karena memang kan kemarin luar negeri belum buka. Sekarang kan udah buka, ada apa sih masa ya nggak kepengen ketemu cucunya? Secara nih bukannya mau membandingkan ya kan, kalau udah ngeliat Mimi Kade pulang kerja aja mampir ke rumahnya Atta cuma mau ngeliat cucunya gitu, tapi nggak apa-apa lah ya, orang-orang itu kan beda-beda ya, mungkin yang satunya lebih memilih mendoakan secara virtual, video call cukup ya. Kita cek komentar terakhir nih, ada Dinatus, alasan bisa pindah-pindah negara, jenguk cucu sendiri nggak bisa, jangan besanan sama Gen Halilintar ribet katanya. Emang kamu pernah ya besanan sama Gen Halilintar? Secara kan memang mereka ini kan lagi liburan kan keluar negeri gitu loh. Jadi netizen ini semakin bertanya-tanya. Nggak apa-apa netizen ya, tugas kalian kayak udah berat ya kan, tenang. Nanti tim kita yang akan mencari berita yang sebenarnya. Apakah benar itu tersangkut dengan kasus-kasus kemarin? Tenang, tahan. Nanti kita beritakan di netizen ya, di netizen, di Celebrity and Netizen ya kan. Tapi ya udahlah. Kita ulik nih sampai ke akar-akarnya biar netizen di rumah juga terpuaskan dengan berita-berita dari kita. Iya, jadi mereka makin semangat komentarnya. Oke, kita tinggalkan ya berita dari keluarga Gen Halilintar. Ini karena berita berikut ini tuh nggak kalah seru. Tuh kita cek. Ini si bucin tofu ya. Tapi ini lebih ke Farhad Abbasnya nih. Farhad Abbas bilang Fuji dan Thorik Halilintar tante konten sukses jadi tante bucin ya. Memang kasusnya kayaknya memang sepi Farhad Abbas ini, makanya dia hobi banget nyinyirin keluarga sebelah gitu kan lawannya. Nggak apa-apa om, biar siapa tahu kali ini ya kan berhasil pansosnya dan terus dapat job. Kira-kira seperti apa sih keseruan beritanya, kita lihat ini dia. Bukan Farhad Abbas namanya kalau misalkan nggak ikut campur urusan orang lain, bener nggak sih? Ini padahal masalah percintaan, masalah pribadi, tapi dicampur tangan juga. Nggak apa-apa lah ya, dimana ada berita di situ ada Farhad Abbas nyelip ya kan, maksak gitu kan. Kalau bahasa anak zaman now itu social climb gitu ya, sosial ya bener ya gitu ya. Gitu deh pokoknya Om Farhad ya, siapa tahu nih habis ini banyak kerjaannya, nggak apa-apa ya kan. Kalau Tofu nggak apa-apa, meskipun banyak kontennya mau dikatain bucin karena nyusulin ke Singapura, nggak apa-apa kan, ada uangnya. Bener. Jadi ada kerjaannya, kontennya juga jelas gitu ya. Yang nggak jelas itu yang mana ya kasusnya mungkin ya. Langsung kita cek aja yuk ini komentar dari para netizen. Yang pertama siapa, Cema? Komentar pertama datang dari Eka Radika, sakit pengacaranya, sibuk urusin orang lain ke hidupnya katanya. Tuh, terlalu sibuk ngurusin kehidupan orang lain, padahal kehidupannya sendiri kayaknya masih perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki ya, tapi mungkin yang namanya pengacara, pengangguran tidak ada acara kalau yang ini ya. Aduh, maaf om bercanda ya. Komentar berikutnya nih, udah ada Haryanti 7632. Serem banget ini orang ya kan, udah lebih baikkah dirimu? Baru Cema bilang, udah lebih baikkah dirimu om? Coba om ngaca om gitu kan. Iya. Lebih baik urusan sendiri aja ya kan, emang dibayar sama kasusnya kayaknya. Tahu ya. Aduh, doang gitu kan. Ini nggak enak ya kan. Dengan langsung aja cek komentar yang terakhir nih. Komentar ketiga datang dari Rina Kurnia, serba salah hidupnya katanya tuh. Emang sih kalau misalnya ngomongin orang tuh emang nggak ada habisnya ya. Paling gampang, paling enak gitu kan. Apa sih mencampuri urusan orang. Mencari kekurangan orang. Padahal kayaknya Fuji sama Thorik adem ayem aja, keluarganya adem ayem aja, nggak ada masalah apapun. Kenapa ini Farhad Abbas yang kepanasan? Emang nyinggung Farhad? Enggak kan? Yang sabar dong, ditahan emosinya. Tahan ya kan, cari kasus yang lebih berbobot gitu loh om ya. Sayang loh sekolahnya itu kan pengacara lama ya. Mahal lagi. Mahal, tapi nggak apa-apa lah kita hargai usahanya ya kan. Siapa tahu nih setelah yang banyak hal yang dia lakukan, pansos-pansosnya itu siapa tahu dia menjadi pengacara nomor 1 di Indonesia. Amin ya. Kita tinggalkan nih berita dari Farhad Abbas yang mengkomentari Tofu. Ini kali ini loh berita bahagia dari Via Valen. Langsung kita cek, ini dia artikelnya. Via Valen resmi tunangan dengan sang kekasih Sepra Yolandi. Ini pantas berkaitan beberapa waktu lalu itu sempat viral video rumahnya itu kayak dihias-hias ya kan. Kita pikirnya halal bihalal ya kan. Ternyata ada yang sedikit lagi mau jadi disahkan.
makan nih. Betul, dari halal bihalal menjadi halal beneran ya kan. Halal beneran. Nah, kira-kira seperti apa sih berita bahagianya? Kita lihat netizen Ini dia. Congratulations Via Valen dan Chevra, semoga dilancarkan sampai hari H. Aku ini salvok loh karena dia cantik banget ya kan, dengan nuansa abu-abu gitu kan. Akhirnya terjawab sudah ya kan, mereka resmi bertunangan. Soalnya kemarin-kemarin kan sempet tuh rame-rame katanya ada yang nikah siri lah, apalah ya kan. Sampai sekarang ini masih nggak tahu kepastiannya. Pokoknya kita doakan aja yang baik-baik, semoga lancar ya kan. Apalagi mereka ini pacarannya lama. Seru kalau dilihat ya. Emang berapa lama sih pacarannya? Nggak tahu ya berapa lama pastinya ya, cuman kayaknya dia udah lumayan lama gitu ya. Ini netizen juga sampai bingung nih kemarin tuh kan acaranya tuh terlalu private sampai bener-bener ditutupin setutup-tutupnya dari gitu kan. media juga ya. Dan nggak ketahuan. Jadi cuma apa sih netizen di rumah cuma berspekulasi tanpa tahu kebenarannya seperti apa. Dan kemarin ternyata Via Valen baru memunculkan kalau misalkan dia tuh bertunangan. Nggak apa-apa, positive thinking, mungkin Via Valen ini menerapkan yang namanya protokol kesehatan secara ketat. Betul. Ya kan? Nggak apa-apa, kita cek yuk netizen. Ini komentarnya dari Dewi Ayu Wandira. Bukannya udah nikah ya, tuh kan? Pasti masih banyak nih yang bertanya-tanya gara-gara tersebarnya postingan beberapa waktu lalu. Jadi mereka itu banyak yang nyangka nikah siri. Tapi sampai sekarang belum terbukti. Ya mungkin itu cuma sholat bareng aja ya kan, itu kan posisinya latihan pakai jadi mukena. imam. Bener, latihan jadi imam. Sholat bareng, foto berdua. Jadi kesannya tuh kayak nikah siri, padahal bukan. Mungkin nanti Via Valen bisa klarifikasi ya atas ini semua. Ya udah, kita lihat nih komentar berikutnya datang dari siapa? Dari Lita kok 13. Alasan dia jatuh cinta karena lakinya ganteng. Udah itu coba kalau pengkor. Apa dia mau? Pengkor tapi baik. Apa dia mau? Aduh, ini netizen apa sih ngomong-ngomong masalah pengkor ya kan? Fisik relatif. Betul. Ya kan siapa tahu hatinya bener-bener baik, siapa tahu laki-lakinya bener-bener bertanggung jawab. Makanya Via apa ya? Udah pasti nih memilih si laki-laki ini ya. Banget. Yang namanya orang nikah itu bukan melulu hanya karena yang namanya fisik, ekonomi gitu loh. Tapi yang paling penting adalah ini partner seumur hidup netizen ya. Jadi komentar-komentar kayak gini jangan ya. Malu bacainnya aku nih ya komentar nih. Kita cek nih komentar terakhir dari Julie Bidin. Selamat buat idolaku Via Valen dan Chevra. Semoga lancar sampai hari H, amin. Karena kita juga doakan semoga lancar ya kan. Karena Via Valen ini salah satu artis penyanyi dangdut ya kan yang sering dinyinyirin para netizen. Tapi karirnya tetap ya kan luar biasa. Ini mentalnya bagus nih yang kayak gini ya. Mental juara, makanya karirnya sampai sekarang mulus-mulus aja tanpa ada kendala. Oke netizen, berita dari Via Valen ini menutup perjumpaan kita di segmen ini. Jangan kemana-mana, tetap di CNN Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen. Aduh, ini kalau misalnya ngomongin masalah Awkarin yang satu ini, kayaknya ini masalah lama, kenapa sih harus digoreng-goreng kembali, harus diungkit-ungkit kembali, padahal kan almarhum juga udah tenang di tenang ya. Gitu, kasihan ya beritanya, kenapa sih harus di-up sekarang. Ini pasti buntut dari postingan Awkarin beberapa waktu lalu, bareng sama Rachel, bareng sama siapa namanya, Erika gitu kan. Dia itu ada 3 perkara gitu, akhirnya kesinggung lah itu kan akun gosip. Nih akhirnya keluar nih artikelnya ya. Setelah sekian tahun lamanya bungkam, Awkarin akhirnya mengungkapkan alasan mengapa dia dulu putus dengan Oka Mahendra Putra. Karin buka suara karena ia mulai lelah terus dituding jadi penyebab alasan kematian sang mantan kekasih, ya kan? Ini beritanya kayak sebenarnya udah kayak 5 tahun lalu gitu kan. Betul. Waktu itu baru putus gitu kan, kena isu-isu katanya itu ada penyelewengan dana sampai akhirnya bunuh diri. Tapi apapun itu yang namanya bunuh diri itu tidak diperbolehkan dan jangan melakukan itu apapun alasannya. Betul, gitu apapun kan. alasannya, hal-hal seperti itu tuh jangan ditiru atau tidak diperbolehkan lah intinya ya. Apalagi harus mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tidak baik. Gitu. Tapi apapun itu berita ini kan udah lama gitu kan, orangnya juga udah tenang. Kenapa sih harus diungkit lagi gitu borok-boroknya? Kasihan loh, kasihan pihak keluarga. Jadi kita tuh juga harus mikirin ya. Makanya akun-akun gosip nih juga harus punya hati ya. Oke deh, kita cek yuk komentar dari para netizen. Yang pertama nih dari Hairanum. Setiawati, pusing banget sama problematika anak muda sekarang ya kan. Awkarin ini memang salah satu selegram yang kehidupan pribadinya itu menarik ya buat dilihat ya kan. Secara dia itu kan orangnya berani vokal,
pacarnya juga lumayan sering gonta-ganti. Kemarin mau nikah juga nggak jadi gitu kan. Jadi sering heboh karena kehidupannya. Seru Betul, ya. kayaknya kalau misalnya ngomongin Awkarin, kisah cintanya itu cukup apa ya, kalau misalnya diomongin nggak ada habisnya. Karena kan kemarin juga dia sempat tunangan, Nggak tapi jadi ternyata di nikah. prank. Katanya, aduh kasihan banget nih. Padahal udah fitting tapi nggak Betul. apa-apa ya. Kita lihat nih, komentar berikutnya datang dari siapa nih? Dari Pujangga Keseleo katanya, selebihnya kamu doain dia, selebihnya aku doain kamu cepet kawin. Lemes besti nggak punya ayang linglung katanya tuh. Kita berdoa yang terbaik aja buat Awkarin, semoga semua permasalahan yang ke belakang kita kemarin bisa apa ya diselesaikan dengan cepat Dengan dan baik-baik Awkarin aja. sendiri bisa bertemu dengan jodohnya secara cepat. Amin. Kita cek komentar terakhir nih netizen. Ada siapa? Hey, it's me, Renzi. Gak mau disalahin, mau menghormati almarhum. Tapi cerita almarhum sering abuse, jadi gimana tuh ya kan? Jadi kalau menurut aku adalah alangkah baiknya diam ya. Pikirkan bagaimana keluarganya ini pasti masih terluka atas kematian sang anak gitu kan. Kalau sekarang harus apa ya membuka borok-borok yang lama, nggak usahlah netizen ya. Jangan ya. Dan netizen juga jangan apa ya kayak makin digoreng gitu loh, jadi nggak kelar-kelar beritanya ya. Oke, kita tinggalkan berita tentang Awkarin karena berita berikut ini udah ada Ziva yang katanya putus cinta. Aduh. Kita cek ini artikelnya. Ngaku sedang jomblo, akhiri hubungan asmara dengan sang pilot gegara tak lagi satu tujuan. Ini kayaknya kayak lagu dia deh. Apa yang waktu itu ya? Yang mana tuh? Ada dia nyanyi. Suara aku tuh soalnya enak banget gitu kan, tapi lebih enak lagi kalau kita langsung lihat informasi selengkapnya. Ini dia. Aduh, emang putus cinta tuh emang gak enak ya. Mungkin tadi Daniel sempat nyinggung kan lagunya lagu apa? Lagu ini apa? Peri Cintaku. Bener, Kan, Peri Cinta. Aku untuk kamu, kamu untuk aku. Nah, mungkin saat ini pacar yang kemarin bukan untuk Ziva. Jadi Ziva mencari yang lain aja ya. Belum berjodoh. Betul. Netizen. Meskipun kemarin sebenarnya mereka itu kelihatan banget bucin dan cocok, nggak masalah ya. Betul. Perjalanan masih jauh, sambil kita bacain komentar dari para netizen. Yang pertama nih, komentar dari Dea Velo V3. Itu dulu, sekarang dia udah punya pacar lagi. Ini cepet ya, move on nggak apa-apa. Cantik, terkenal. Apalagi nggak ada celah ya Nggak ada udahlah. celah. Mendingan move on aja daripada galau-galauannya. Udah kita lihat nih komentar berikutnya datang dari siapa? Dari tim The Super Girls katanya. Apakah benar Jeep jomblo? Tuh, apakah benar Jeep jomblo? Tapi kayaknya kata netizen sih udah ada lagi yang baru. Jadi nggak jadi jomblo. Nggak jadi jomblo. Bukan nggak jadi jomblo, udah nggak jomblo. Udah nggak jomblo. Ya, kita cek komentar terakhir nih. Dari siapa? Ada Hai Sahara. Kirain Ziva masih belasan umurnya. Iya, aku juga setuju. Tapi enggak, dia memang masih belasan deh. Karena kapan hari aku ketemu dia tuh lagi syuting, mamahnya aja bilang dia tuh umurnya masih kayak berapa ya? Lupa deh. Tapi dia kelihatan muda banget sih. 21 tuh katanya tim kreatif. 21 ternyata ya. Umurnya udah kepala 2 tapi masih kelihatan kayak anak SMP. Bener. Imut banget. Aduh. Dan suaranya bagus luar biasa ya. Pokoknya kita doakan aja semoga karirnya semakin cemerlang ya kan di tahun ini. Jodohnya juga semakin enteng. Betul. Terus baik hati dan humble. Benar nggak? Amin. Kita doakan yang terbaik-terbaik aja nih buat Ziva dan pasangan yang barunya. Semoga yang ini langgeng ya, jangan sampai putus lagi, apalagi udah bucin-bucinan tiba-tiba putus. Tiba-tiba putus ya. Oke netizen, ini nggak berasa berita dari Ziva udah menutup perjumpaan kita hari ini. Tapi sebelum pamitan nih, Daniel dan Cema mau ingetin buat kalian di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama selalu mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Saya kata aku Cema. Dan Daniel undur diri. Jangan lupa ya untuk nonton CNN di next episode only on MNC Channel. Bye-bye. Jangan marah, jangan marah, onar bang, jangan